salam dan bahagia. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan di bagian tahapan mendesain proyek, yakni di bagian strategi membentuk tim fasilitasi proyek pada kurikulum Merdeka. Pada strategi ini, yang pertama, pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator proyek, bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Nah, yang berikut, apabila mempunyai SDM yang cukup, tentukan seorang koordinator dari masing-masing kelas, misalnya satu orang koordinator kelas 1, satu orang koordinator kelas 2, dan seterusnya. Nah, yang berikut, koordinator mengumpulkan pendidik perwakilan dari setiap kelas, atau apabila SDM terbatas, perwakilan dari masing-masing fase. Nah, yang berikut, koordinator memberikan arahan untuk merencanakan dan membuat modul proyek untuk setiap kelas atau fase. Nah, yang berikut, tim fasilitasi proyek dapat ditambah, dikurangi, atau ditiadakan sesuai kebutuhan setiap satuan pendidikan dilihat dari, nah, yang pertama, jumlah peserta didik dalam satu satuan pendidikan, banyaknya tema yang dipilih dalam satu tahun ajaran, keterbatasan jumlah pengajar, atau pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Nah, yang berikut berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek. Nah, yang pertama, bagi satuan pendidikan, yaitu menyiapkan sistem dari perencanaan hingga evaluasi dan refleksi proyek di skala satuan pendidikan, termaksud sistem pendokumentasian proyek. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai portofolio satuan pendidikan. Yang berikut, membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi proyek, misalnya masyarakat, komunitas, universitas, praktisi. Satuan pendidikan dapat mengidentifikasi orang tua yang potensial sebagai narasumber dari daftar pekerjaan orang tua atau narasumber ahli lingkungan sekitar satuan pendidikan. Ini artinya bahwa dalam pelaksanaan proyek, guru bukan merupakan satu-satunya sumber informasi. Nah, yang berikut, mengomunikasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada warga satuan pendidikan, orang tua, peserta didik, dan mitra, yakni narasumber dan organisasi terkait. Nah, yang berikut, memastikan beban kerja pendidik tetap dipertahankan sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi dua, intrakurikuler dan kokurikuler, atau yang kita namakan dengan kegiatan proyek. Nah, yang berikut, melibatkan pendidik, bimbingan, dan konselin atau mentor untuk memfasilitasi proses berjalannya proyek dengan memberikan dukungan baik dalam bidang akademis maupun kebutuhan emosional peserta didik. Nah, yang berikut, menyediakan kebutuhan sumber daya serta dana yang diperlukan untuk kelangsungan proyek. Nah, yang berikut berkaitan dengan koordinator proyek. Koordinator bisa dari wakil kepala sekolah, satuan pendidikan, atau pendidik yang memiliki pengalaman dan mengembangkan
dan mengelola proyek. Nah, yang berikut mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek di satuan pendidikan. Nah, yang berikut mengelola sistem yang dibutuhkan tim pendidik atau fasilitator dan peserta didik untuk menyelesaikan proyek dengan sukses dengan dukungan dan kolaborasi dari koordinator dan tim kepemimpinan satuan pendidikan. Memastikan kolaborasi pengajaran terjadi di antara para pendidik dari berbagai mata pelajaran. Memastikan asesmen yang diberikan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Nah, yang berikut berkaitan dengan tim pendidik atau fasilitator. Nah, yang pertama, memperhatikan kebutuhan dan minat belajar setiap peserta didik agar dapat memberikan stimulan atau tantangan yang berbeda atau diferensiasi bagi setiap peserta didik sesuai dengan gaya belajar, daya imajinasi, kreasi, dan inovasi serta peminatan terhadap tema proyek. Nah, yang kedua, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu atau topik pembelajaran yang kontekstual dengan tema proyek sesuai minat masing-masing peserta didik. Nah, yang ketiga, mengumpulkan kebutuhan sumber belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik secara proporsional, yakni contoh dalam tahapan belajarnya peserta didik perlu dibantu dalam menyediakan hal ini. Yang pertama, surat kabar, majalah, jurnal, dan sumber pembelajaran lain yang berhubungan dengan proyek. Dan yang berikut narasumber yang memperkaya proses pelaksanaan proyek. Yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait proyek, diantaranya orang tua, mitra, warga, satuan pendidikan, dan lain-lain, dalam pencapaian tujuan pembelajaran dari setiap tema proyek. Dan yang kelima, melakukan penilaian dengan mengacu pada standar asesmen yang sudah ditentukan dalam monitor perkembangan profil pelajar Pancasila yang menjadi fokus sasaran. Nah, yang keenam, mengajarkan keterampilan proses inquiry peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk mencari referensi sumber pembelajaran yang dibutuhkan seperti buku, artikel, tulisan pada surat kabar atau majalah, praktisi atau ahli bidang tertentu, dan sumber belajar lainnya. Nah, yang ketujuh, memfasilitasi akses untuk proses riset dan bukti, di mana menyiapkan surat pengantar yang dibutuhkan untuk menghubungi sumber pembelajaran. Yang berikut mencari kontak dan menghubungi narasumber. Nah, yang kedelapan, membuka diri untuk memberi dan menerima masukan dan kritik selama proyek berjalan dan di akhir proyek. Nah, yang kesembilan, mendampingi peserta didik untuk merencanakan dan menyelenggarakan setiap tahapan kegiatan proyek yang menjadi ruang lingkup belajar peserta didik. Nah, yang ke-10, memberi ruang peserta didik untuk berpendapat, membuat pilihan, dan mempresentasikan proyek mereka. Nah, yang terakhir yaitu mengelola beban kerja mengajar dengan seimbang antara intrakurikuler dan proyek. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga pembahasan video ini sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan masing-masing dalam melaksanakan kegiatan proyek pada kurikulum Merdeka. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya.